Terakhir dari simulasi, bahannya itu tentang kesetimbangan, nomor 16. Pada suhu tertentu, nilai Kc untuk kesetimbangan itu adalah 0,06. Untuk membatasi penguraian SO4 4 molar hanya 50% saja, maka pada suhu tersebut perlu ditambahkan O2 sebanyak berapa? Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kita menambahkan O2 ke dalam kesetimbangan, jadi dari awal udah ada O2 supaya reaksinya bergeser ke sebelah kiri atau mengontrol supaya tidak terlalu banyak SO2 yang terurai. Jadi gini kalau kita gambarkan. Keadaan mula-mula SO3-nya 4 molar. Nah, O2-nya itu akan kita tambahkan sejumlah X molar. Nanti itu akan kita hitung. Kalau SO2 nggak ada mula-mulanya. Nah, ini dilakukan supaya kesetimbangan nggak terlalu geser ke kanan. Jadi agak geser ke kiri dikit membatasi. SO2-nya hanya akan terurai 50%. Jadi hanya akan berkurang setengah dari jumlah mula-mula. Jadi hanya berkurang 2 molar. Kalau gitu SO2 akan bertambah 2 molar juga ya. O2 akan bertambah 1 molar sesuai perbandingan koefisien. Jadi nanti pada keadaan setimbang SO2-nya sisa 2 molar, sisa 50%-nya. SO2-nya 2 molar, O2-nya X ditambah 1 molar. Nah, kita tahu Kc dari reaksi ini itu adalah 0,06. Cara ngitung Kc gimana? Konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien juga. Kc-nya 0,06, konsentrasi SO2-nya 2 molar, konsentrasi O2-nya X ditambah 1 molar, konsentrasi SO3-nya 2 molar juga. Nah, jadi 0,06 itu sama dengan X ditambah 1. Jadi X-nya kalau kita hitung ini jadi negatif ya. Nah, kalau negatif itu berarti harusnya O-nya dikurangi gitu ya. Jadi negatif ya. Biasanya sih kalau kayak gini artinya nggak mungkin ini dilakukan. Karena negatif. Jadi O-nya harus dikurangi. Nah, padahal O-nya aja nanti di akhirnya kurang dari segitu. Ini kayaknya nggak mungkin kalau kayak begini ya. Nomor 17. Pada industri amonia, NH3 diperoleh melalui persamaan yang ada di situ. Supaya NH3-nya maksimal atau supaya kesetimbangan bergeser sebanyak mungkin ke kanan, yang harus dilakukan apa? Nah, kita bisa menambahkan reaktan supaya kesetimbangan bergeser ke kanan. Jadi kita bisa nambahin N2, tambahin konsentrasi N2-nya, atau karena ini gas kita tambahin tekanannya, tambahin gas N2 ke situ. Bisa juga kita lakukan dengan menambah gas H2, atau kita bisa memisahkan dulu aja NH3 yang udah terbentuk ke tempat lain supaya seolah-olah kayak NH3-nya dikurangin, nanti kesetimbangan juga geser ke kanan. Nah, atau kita bisa juga menaikkan tekanan, karena kan kalau tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Kebetulan jumlah koefisien di kiri 1 ditambah 3, 4, di kanan 2. Nah, kesetimbangan nanti akan geser ke kanan. Atau kita memperkecil volume ya, sama aja. Jadi usahakan mungkin wadahnya nggak terlalu besar gitu. Kemudian kalau kita lihat reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Supaya bergeser ke pihak eksoterm biasanya suhu itu harus diturunkan. Karena kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan berusaha bergerak atau bergeser ke pihak yang menghasilkan kalor supaya suhunya balik lagi ke keadaan setimbang gitu. Ingat lagi asas Le Chatelier. Nomor 18. Persamaan reaksi ini Kc-nya 0,05. Ini reaksi penguraian fosfor pentaklorida. Konsentrasi awal PCl5 0,1 molar. Pada keadaan setimbang, PCl5 yang terurainya berapa persen? Kita ditanya alfanya berarti ya. Nah, kita kan nggak tahu PCl5 berkurang sebanyak berapa. Jadi kita misalin aja berkurang sejumlah X. Kalau begitu, PCl3 dan Cl2 pasti bertambah sejumlah X juga.
Nah, karena kita dikasih tahu KC, kita masukin aja ke persamaan KC. Cara ngitung KC, konsentrasi zat yang ada di kanan dipangkatin koefisien dibagi yang di kiri. Karena kita mengukur keberhasilan reaksi ya, jadi kita membandingkan jumlah zat yang ada di kanan berapa sih dibandingin yang masih sisa di kiri gitu. Nah, KC-nya 0,05. Konsentrasi PCl3-nya X, Cl2-nya X, PCl5-nya 0,1 min X. Kita nanti jadi dapat persamaan kuadrat nih. Nggak apa-apa, cari aja akarnya. Akarnya pasti akar yang positif. Oke. Ini pindahin dulu aja ke ruas ini ya. Gitu. Nah, kita cari akarnya. Saya sih biasanya pakai persamaan ABC aja ya. Kita hanya akan mencari satu nilai X. Caranya min B. Di sini kan biasanya plus minus ya. Kita pasti pakainya yang plus aja. Akar B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat 0,05 dikuadratkan. Saya langsung hitung aja ya. 0,05 kuadrat dikurangi 4 dikali A, C, A-nya 1, C-nya min 0,005. Nah, ternyata 0,0225 di situ akarnya. Dibagi 2A. Jadi akarnya itu adalah akar 0,0225 itu berarti 0,15 ya. 0,15 per 2. Jadi X-nya 0,045. Nah, yang ditanya itu alfa. Alfa itu perbandingan jumlah PCl5 yang terurai dibandingin jumlah mula-mula. Jadi X per 0,1. 0,045 dibagi 0,1. Ternyata 0,45 alfanya atau 45%. Nomor 19, tentukan hubungan KC dan KP dari reaksi ini. Nah, nilai KP itu kan selalu sama dengan KC dikali RT dipangkatkan delta N. Delta N-nya itu selisih jumlah koefisien kanan kurangi kiri. Tapi yang solid dan liquid itu jangan diperhitungkan. Jadi kita anggap aja koefisien di kanannya 0 di sini. Jadi yang 2 itu nggak dianggap karena NH4Cl solid. Dikurangi koefisien yang ada di kiri. 1 ditambah 4 ditambah 1. 6 ya. Nah, jadi KP-nya itu KC dikali RT pangkat min 6. Yang B, kita hitung delta N-nya, jumlah koefisien kanan kurangi kiri. Di sebelah kanan jumlah koefisiennya 1 ditambah 1, 2. Sebelah kiri 1. Jadi pangkat 1. Yang C, jumlah koefisien di sebelah kanannya 2 ditambah 3, 5. Nah, yang di kirinya nggak dihitung karena solid ya. Yang D, jumlah koefisien kiri dan kanannya sama-sama 2 ya. Jadi nanti RT-nya pangkat 0. 2 min 2 atau KP-nya sama dengan KC untuk reaksi ini. Yang E, jumlah koefisien di sebelah kanannya ini aja 1, di sebelah kirinya 0 ya. Jadi gitu aja. Nomor 20, ini ada reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2. KC-nya 16.
Jika penguraian N2O4 1 molar mau kita batasi hanya 12,5%. Maka ke dalam sistem harus ditambahkan NO2 sebanyak berapa? Nah, maksudnya di sini harus udah ada gitu di awalnya. Nah, kalau hanya berkurang 12,5%, berarti dari 1 molar dia akan berkurang sebanyak 0,125 molar ya. Hitung aja. 12,5 per 100 kali 1. Jadi NO2-nya nanti bertambah 0,250. Koefisiennya kan 2 kali lipat ya NO2. Jadi nanti N2O4-nya sisa 0,875 molar. NO2-nya X ditambah 0,25. Masukkan ke rumus KC. KC itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan. Pangkat koefisien juga. Produknya NO2, konsentrasinya X ditambah 0,25, pangkat 2. Nah, yang di bawahnya N2O4. Kayaknya ini langsung kita akarin aja ya kiri kanan ya. Nah, akar 0,875-nya kita hitung aja pakai kalkulator lah. Akar 0,875. Ternyata akarnya itu adalah 0,935. Jadi X ditambah 0,250 sama dengan 3,742. Jadi X-nya 3,492 molar. Nomor 21. Nah, ini ada suatu reaksi KC-nya 0,16. Ke dalam suatu wadah tertutup dimasukkan masing-masing 2 molar X2, Y2, dan XY. Oh, jadi mula-mula udah ada nih tiga-tiganya. Nah, kita kan nggak tahu ini setimbang apa belum ya. Nah, caranya kita hitung dulu berapa kuosien reaksinya atau KC-nya. Jadi kita hitung KC sementaranya. Ngitungnya kan sama aja kayak ngitung KC ya. Jadi konsentrasi XY kuadrat dibagi konsentrasi X2 dikali konsentrasi Y2 pangkat 1. Nah, kalau dihitung nilai KC-nya itu 1. KC-nya ternyata lebih besar daripada KC. KC-nya kan hanya 0,16. Nah, ini artinya apa? Reaksi ini udah terlalu ke kanan. Kalau kita biarkan supaya dia setimbang, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, kalau bergerak ke sebelah kiri berarti artinya zat-zat yang ada di kiri yang bertambah, yang di kanan berkurang. Bertambahnya berapa? Nggak tahu. Misalkan aja sejumlah X. Jadi nanti di akhir reaksi atau pada keadaan setimbang, X2-nya bertambah. Y2-nya juga bertambah. XY-nya berkurang. Nah, baru kita masukin ke rumus KC. Karena kalau suhu tetap kan KC-nya akan selalu tetap ya. Nah, KC-nya 0,16. KC itu adalah konsentrasi zat-zat yang ada di kanan. Di kanan itu XY ya. Koefisiennya 2. Dibagi yang ada di kiri. Yang di kiri X2 dan Y2. Nah, kita langsung akarin aja ya. Kelebihan nolnya. Itu kali silang. Wah, ini nanti jadi 0 ya. Bentar. Oh, bentar, saya salah ngaliin. 2 min 2X sama dengan, ini 0,4-nya kan harus dikali 2 ya. Maaf. Gini.
Jadi X-nya itu adalah 0,5. Yang ditanya di soal berapa konsentrasi gas X2 pada saat kesetimbangan. X2 itu jumlahnya 2 ditambah X. 2 ditambah 0,5. Jadi 2,5 molar X2-nya dalam kesetimbangan. Nomor 22 diketahui ada reaksi kesetimbangan heterogen, penguraian CaCO3. Kp-nya adalah A. Jika di awal reaksi diketahui terdapat 1 mol padatan CaCO3 dalam ruang bervolume 1 liter dan suhu 27 derajat Celcius, hitunglah berapa Kc dari reaksi ini. Oke, kita dikasih taunya Kp kan ya. Nah, hubungan Kp sama Kc-nya apa di sini? Kp adalah Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N-nya berapa nih? Jumlah koefisien di kanannya 1, di kirinya 0 ya. Jadi nanti Kp sembarangan Kc dikali RT. Nah, kalau kita mau menghitung berapa Kc-nya, jadi gini aja. A itu sama dengan Kc dikali R itu 0,08, dikali T, suhunya kita jadikan Kelvin, jadi 273 tambah 27, pangkat 1. Nah, jadi Kc-nya itu adalah A/24. Gitu. Nomor 23. Ini ada reaksi penguraian NH4Cl menjadi gas NH3 dan HCl. Kp-nya X. Mula-mula kita punya 1 mol NH4Cl. Nanti di akhir reaksi dia jadi berapa katanya sisanya. Nah, NH4Cl pasti berkurang dong. Berkurangnya sejumlah apa nggak tahu, misalin aja Y. Nah, kalau NH3 dan HCl pasti bertambah. Jumlahnya sebanding. Karena kita tahu Kp di sini sama tekanan totalnya 1 atm, kita bisa masukin ke rumus Kp berarti ya. Nah, Kp untuk reaksi ini berarti tekanan parsial NH3 dipangkatin 1 dikali tekanan parsial HCl. Tekanan parsial NH3 cara ngitungnya itu adalah jumlah mol NH3 dalam kesetimbangan Y mol dibagi jumlah total mol gas yang ada di situ. Gas yang ada di dalam sistem itu kan cuma NH3 dan HCl, jadi yang dijumlahin itu aja, Y tambah Y. Dikali tekanan totalnya 1 atmosfer, dikalikan tekanan parsial HCl sama juga ya. Jumlah mol HCl-nya Y, jumlah total mol gas yang ada di situ 2Y, tekanan totalnya 1. Nah, Kp-nya itu X. Jadi X itu adalah Y per 2Y jadi setengah ya. Dikali 1. Gitu. Jadi ternyata Kp-nya itu adalah 1/4. Nah, kita ditanyanya berapa NH4Cl yang tersisa. Oh, ini yang ditanya. Oh, kita nggak bisa ngitung itunya ya, nggak bisa ngitung NH4Cl-nya. Karena kita nggak tahu hubungan antara X sama Y-nya gimana. Oh, ini sih nggak bisa. Paling kita cuma bisa menghitung nilai Kp-nya aja ya, Kp-nya X. Terus nggak ada hubungan X sama Y-nya. Ini kayaknya kurang deh datanya. Oke, skip aja. Nomor 24. 1 mol asam iodida katanya terurai menjadi gas H2 sama I2. Terdisosiasi sebanyak 87,5%.
Jadi kalau tadinya 1 ya dia berkurang sebanyak 0,875 mol ya. Nah kalau gitu H2 sama I2-nya bertambah. Jumlahnya berapa? Setengah kali 0,875. Berapa tuh? Setengah kali 0,875. Ntar saya hitungin dulu. 0,5 kali 0,875. 0,4375. Satuannya mol semua. Kita ditanya berapa Kc-nya. Kc berarti konsentrasi H2, konsentrasinya 0,4375 dibagi volume. Volumenya nggak tahu, nggak apa-apa, misalin aja. Pangkat 1 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi I pangkat 2. Nah, tinggal dihitung. Kayaknya ntar kecoret kan? Nah, ternyata jawabannya 12,25. Terakhir, ada reaksi yang melibatkan gas A dan gas B, menghasilkan gas C. Kc-nya 1/4. Pertanyaannya, jumlah mol A yang harus direaksikan dalam ruang bervolume 2 liter dengan 4 mol B agar dihasilkan 1 mol C. Nah, A-nya kan nggak tahu, misalkan aja A, jumlahnya A mol. B-nya 4 mol, supaya nanti di akhir menghasilkan 1 mol C gitu. Jadi kalau C dihasilkan 1 mol, C-nya bertambah 1 selama bereaksi, B-nya berkurang 2, A-nya berkurang 1. Nah, kita masukin ke rumus Kc. Kc 1/4 itu adalah konsentrasi C dipangkatin 1, konsentrasi C-nya berarti jumlah mol C dibagi volume, volumenya 2 liter. Dibagi konsentrasi A, A-nya A-1 mol, volumenya sama juga 2 liter. B-nya 2 mol. Pangkat 2 jangan lupa karena koefisien B-nya 2. Tinggal kita hitung. Ini jadi 1/4 itu sama dengan setengah per, ini kan 1 ya. Jadi A-nya 5 mol.